Istri pilihan ketua mafia, episode 45, rencana licik. Kiai Abdullah terdiam mendengar penjelasan Arman. Langkahku menuju kesuksesan tinggal menunggu hitungan menit. Pesantren dan Humaira akan jadi milikku, batin Arman. Usaha akan membuahkan hasil setelah bertahun-tahun lamanya menjadi ustadz gadungan. Dia akan menjadi pimpinan pesantren dan memiliki Humaira yang sudah lama diidam-idamkannya. Kiai, ini KTP milik Ustadz Denny Gadungan. Arman menyodorkan KTP di atas meja. Kiai Abdullah mengambil KTP itu dan memeriksanya. Aku sangat terkejut saat mengetahui laki-laki yang bersama kita itu Ustadz Denny yang palsu. Aku khawatir dia akan membahayakan pesantren, seperti kakaknya yang ingin menguasai pesantren untuk tempat maksiat, ujar Arman. Ustadz Arman, sebaiknya Anda tidak berburuk sangka terlebih dahulu. Kita belum membuktikan apa yang Anda ucapkan itu benar atau tidak, sahut Ustadz Imam. Apa KTP itu belum membuktikan? Atau aku harus membawa Ustadz Denny yang asli? Jawab Arman. Dia menatap tajam Ustadz Imam. Padahal sebelumnya Arman sudah memperingatkan Ustadz Imam. Hanya saja laki-laki kalem itu tetap berani mengusiknya. Ustadz Imam terdiam. Ustadz Imam, tolong kumpulkan semua pengajar, pengurus dan pembina pesantren, titah Kiai Abdullah. Baik Pak Kiai, jawab Ustadz Imam. Arman tersenyum licik mendengar perintah Kiai Abdullah pada Ustadz Imam. Setelah ini tidak ada yang berani mengusikku, batin Arman. Kalau begitu aku undur diri dulu Pak Kiai, ucap Arman. Kiai Abdullah hanya mengangguk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Assalamualaikum, ucap Arman. Waalaikumsalam, sahut Kiai Abdullah dan Imam. Arman keluar dari rumah Kiai Abdullah. Dia berjalan dengan senyuman mengembang di bibir kecoklatannya. Hari ini langkahnya begitu ringan seperti kapas. Dia tidak sabar menunggu Kiai Abdullah marah-marah dan mengusir Taren dari pesantren. Ustadz Solihin mendekati Arman. Dia berjalan berdampingan dengannya. Ada apa Solihin? Tanya Arman dengan wajahnya terus berseri-seri. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kartu as ada di tangannya. Apa Ustadz sudah bicara dengan Kiai? Jawab Solihin. Sudah, tinggal menunggu hasilnya, sahut Arman. Berarti sebentar lagi Ustadz akan menikahi Humaira? Tanya Solihin. Dia ikut senang dengan rencana Arman. Iya, tapi aku harus menidurinya dulu sebelum menikahinya. Kau tahu kan Humaira itu sombong dan jual mahal. Kalau aku tidak mencicipinya lebih dulu dia tidak akan mau menikah denganku, jawab Arman. Astagfirullah, bukannya itu perbuatan maksiat Ustadz, sahut Solihin. Kau ingin kekuasaan tidak? Tanya Arman. Mereka berjalan di koridor. Kebetulan memang sepi karena semua santri berada di kelas. Solihin terdiam tidak berani menjawabnya. Apapun butuh perjuangan. Jangan naif kalau kau ingin menjadi orang yang hebat, ucap Arman. Solihin hanya mengangguk. Otaknya sudah dicuci Arman sampai dia mengikuti semua perintahnya. Sepertinya setelah ini aku harus membuat Kiai Abdullah sakit, ucap Arman. Untuk apa Ustadz? Tanya Solihin. Agar dia turun dan aku yang naik. Kau tahu sendiri anaknya yang di luar negeri itu sibuk menimba ilmu dan belum tentu mau memimpin pesantren, jawab Arman. Solihin mengangguk paham. Ternyata Arman sangat licik dan kejam, dia sudah terlanjur basah mengikutinya. Di sebuah ruangan aula pesantren, ruangan yang biasa digunakan untuk kepentingan umum dan rapat petinggi-petinggi pesantren itu dipenuhi beberapa orang yang sudah menunggu kedatangan Kiai Abdullah. Mereka tidak tahu kenapa dikumpulkan di tempat itu. Taren juga ada di dalam ruangan itu. Dia diminta Ustadz Imam duduk di depan. Ada apa ya? Belum tahu Ustadz, mereka tampak menunggu. Sedangkan Arman dan Solihin duduk tak jauh dari Taren. Arman melirik ke arah Taren, menatapnya tajam, begitupun Taren yang menatap tajam laki-laki itu.
Tak lama Kiai Abdullah masuk ke dalam ruangan itu, semua orang memberi salam. Kiai Abdullah membalasnya dengan santun. Laki-laki pimpinan pondok pesantren Al-Furqan itu duduk di kursi singgasana yang ada di paling depan dengan posisi menghadap audiens. Dia menatap semua orang yang ada di ruangan itu. "Assalamualaikum," sapa Kiai Abdullah. "Waalaikumsalam," sahut semua orang. "Saya meminta Ustadz Imam untuk mengumpulkan semua pengurus, pengajar dan pembina pondok pesantren Al-Furqan untuk hadir di ruangan ini. Ada yang ingin saya sampaikan terkait masalah Ustadz Deni yang datang ke pesantren," ujar Kiai Abdullah. Mereka semua mulai menoleh ke arah Taren yang duduk di depan. "Abis kau Ustadz gadungan," batin Arman. Dia senang sebentar lagi kedok laki-laki bersorban itu akan terungkap. Kita semua mengenal sosok Ustadz Deni sebagai panutan, meskipun tidak ada yang tahu seperti apa wajahnya. Beliau dijadwalkan datang ke pesantren beberapa tahun lalu. Entah kenapa beliau tidak datang. Saya sendiri selaku tuan rumah khawatir dengan keadaan beliau yang tidak ada kabarnya. Dan beberapa hari ini kita semua bisa berkumpul dengan Ustadz Deni, ucap Kiai Abdullah. Mereka semua hanya mengangguk dan terdiam mendengarkan apa yang disampaikan Kiai Abdullah. Sayangnya Ustadz Deni yang duduk bersama kita semua. Kiai Abdullah menahan kata-katanya, membuat semua orang bertanya-tanya, sedangkan Taren hanya diam saja. "Ayolah Pak Kiai, kau akan membongkar penyamaran Ustadz gadungan itu," ucap Arman pelan. "Bukan Ustadz Deni yang sebenarnya," tambah Kiai Abdullah. Semua orang terkejut, mereka mulai mempertanyakan siapa laki-laki yang mengaku dirinya Ustadz Deni itu. "Lalu siapa dia Pak Kiai?" tanya Arman. "Betul," yang lainnya menambahkan, "daripada berburuk sangka atau memfitnah orang lebih baik bertanya langsung pada Kiai Abdullah." Laki-laki bersorban yang duduk bersama kita semua ini Taren Gafansar. Adik kandung dari Diandra Grizela, dan adik angkat dari Max Gazanfar, jawab Kiai Abdullah. "Apa?" Arman terkejut mendengar jawaban Kiai Abdullah. Dia belum tahu kalau Taren adik kandung Diandra. Semua orang mengangguk meskipun masih bingung. "Ustadz Deni ada di mana Pak Kiai?" "Kalau laki-laki itu bukan Ustadz Deni," ujar salah satu orang yang duduk. "Iya Pak Kiai," tambah yang lainnya. Arman mengepalkan tangannya, dia tidak ingin rencananya gagal. "Aku rasa Ustadz Deni sengaja dilenyapkan laki-laki bernama Taren Gafanzar itu. Karena dia ingin menjadi Ustadz Deni yang disegani di pesantren dan meminang Humaira," ujar Arman berusaha memprovokasi situasi, mumpung semua orang kebingungan. "Astagfirullah," sahut semuanya. "Betul. Siapa yang tidak ingin jadi Ustadz Deni? Toh belum ada yang mengetahui seperti apa wajahnya kan?" Tambah Solihin, dia diminta Arman untuk menyukseskan rencana mereka. Semua orang terdiam dan berpikir, tidak ingin terbawa arus apalagi memfitnah orang lain. Kiai Abdullah terdiam dengan kata-kata Arman. "Pak Kiai, haruskah orang seperti dia ada di pesantren? Bisa jadi dia akan membahayakan keselamatan kita semua," ucap Arman. Dia harus membuat semua orang resah. "Betul Pak Kiai, kalau Ustadz Deni saja disingkirkan untuk kepentingannya apalagi kita semua," tambah Solihin. Taren hanya diam, padahal dia mendengar nama baiknya sedang dipertaruhkan. "Assalamualaikum," sapa Diandra dan Max, mereka masuk ke dalam ruangan itu. "Waalaikumsalam," sahut semuanya. Arman dan Solihin terkejut dengan kedatangan Diandra dan Max ke dalam ruangan itu. "Duduklah Diandra, nak Max," titah Kiai Abdullah. Mereka berdua mengangguk, di tangannya membawa tas hitam dan diletakkan di atas meja. "Mau apa mereka datang ke ruangan ini?" batin Arman, dia sedikit resah dan gelisah. "Abi, aku membawa bukti dan barang-barang milik Ustadz Deni sebelum menghilang," ucap Diandra. "Dek,
Arman tampak terkejut bukan main. Jantungnya berdebar tak karuan. Ada sebuah rencana untuk melenyapkan Ustadz Denny. Beliau dilenyapkan sebelum beliau datang ke pesantren ini, ucap Diandra. Bohong, kau pasti bersekongkol dengan adikmu dan suamimu untuk mengusai pesantren kan? Arman emosi, dia takut rencananya gagal. Aku akan menunjukkan buktinya, jawab Diandra. Dia meletakkan beberapa foto terakhir saat Ustadz Denny tergeletak di hutan, beberapa barang yang tertinggal di sekeliling tubuhnya, dan sebuah rekaman CCTV sebuah rumah makan. Ini semua bukti kalau Ustadz Denny berusaha dilenyapkan oleh Ustadz Arman, ucap Diandra. Apa? Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka Ustadz Arman melakukan semua itu. Kau memfitnahku Diandra, teriak Arman sambil berdiri. Matanya menatap tajam wanita yang duduk di depan. Aku tidak memfitnahmu Ustadz Arman, tapi membuktikan kesalahanmu, jawab Diandra. Kau, Arman maju ke depan ingin menghajar Diandra, tapi Max menghentikannya dan menangkapnya. Berani kau menyentuh istriku, akan kupatahkan tulang-tulangmu, ancam Max dengan suara pelan untuk menghormati orang-orang di ruangan itu. Arman terdiam, dia lupa siapa Max, mafia kejam dan sadis. Diandra, bisa kau berikan padaku bukti-buktinya? Tanya Kiai Abdullah. Diandra mengangguk, dia mengambil semua bukti-bukti itu dan memberikannya pada Kiai Abdullah, barulah kembali ke kursinya lagi. Kiai Abdullah dan Ustadz Imam memeriksa bukti-bukti itu. Dari barang-barang milik Ustadz Denny, foto-foto tubuh Ustadz Denny yang luka-luka, kalung batu hijau milik Arman dan rekaman CCTV yang ada di rumah makan, Kiai Abdullah dan Ustadz Imam memutar rekaman CCTV itu. Terlihat Ustadz Arman sedang duduk bersama Ustadz Denny lalu meninggalkan tempat makan itu. Arman, apa kau menemui Ustadz Denny di rumah makan sebelum beliau datang ke pesantren? Tanya Kiai Abdullah. Tidak mungkin Pak Kiai, aku tidak tahu seperti apa Ustadz Denny, bagaimana aku menemuinya, jawab Arman. Lalu kenapa kalung batu hijau ini ada di dekat tubuh Ustadz Denny yang terluka? Tanya Ustadz Imam. Kalung seperti itu bisa saja dimiliki banyak orang, jawab Arman mengelak. Tapi di kalung ini ada namamu, jawab Ustadz Imam. Arman langsung terdiam, dia lupa kalungnya hilang sudah cukup lama dan dia tidak tahu kapan hilangnya. Pak Kiai, nama Arman bukan aku saja, bahkan di negara kita banyak orang yang memiliki nama Arman, ucap Arman. Masuk akal, tapi bukti CCTV ini tidak bisa kau bantah. Untuk apa kau bertemu Ustadz Denny? Tanya Kiai Abdullah. Aku hanya bertemu seseorang dan mengobrol santai seperti orang pada umumnya. Aku juga tidak tahu beliau Ustadz Denny, jawab Arman. Kiai Abdullah dan Ustadz Imam terdiam. Pak Kiai buktinya lemah, aku hanya difitnah, aku yakin Diandra, Max dan Taren bersekongkol, mereka ingin menguasai tempat ini Pak Kiai, ujar Arman. Diam kau Arman, bentak Max. Arman terdiam, dia takut pada Max. Assalamualaikum. Suara seseorang terdengar dari balik pintu aula, membuat semua orang tertuju pada pintu. Waalaikumsalam, sahut semuanya. Tep, tar. Langkah kaki terdengar mendekat masuk ke dalam. Membuat semua orang memperhatikannya, khususnya Arman yang terkejut melihatnya. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.